Bab 416. Keputusan Sekte Pedang. Orang yang ditunggu warrior yang tentu saja adalah Irene An. Perjalanan kembali ke wilayah selatan ini sangat berbahaya. Dengan bergabungnya Irene An, dia pun semakin percaya dan yakin. Irene An berjalan ke depan warrior yang, melihat orang-orang yang ada di sekitar warrior yang dan berkata, "Aku utang kamu 3 hal. Hal pertama adalah bersamamu kembali ke wilayah selatan. Adalah melindungi aku kembali ke wilayah selatan." Warrior yang membetulkan perkataannya. Kekuatan Irene An tidak perlu ditanyakan lagi, bahkan warrior yang merasa sebagian besar master alam spiritual juga belum tentu bisa mengalahkan Irene An. Irene An yang memegang tombak pemecah langit sangatlah menakutkan. Apalagi kekuatan raganya sudah melewati Kelvin Mo dan Bravo, memiliki domain pedang, sampai dirinya juga tidak ada keyakinan 100% bisa mengalahkan Irene An. Irene An melihat sekilas warrior yang dan berkata, "Ingat, janji di antara kita." "Tentu saja," ujar warrior yang dengan serius sambil mengangguk kepala. Andai saja bukan ada masalah di wilayah selatan, dia juga ingin bertarung sepuasnya dengan Irene An, sayangnya masih ada hal yang lebih penting harus dia lakukan. Irene An tidak berbicara, berdiri di samping dengan tenang. Saat ini, dari hutan rimba muncul sebuah sosok bayangan hitam. Bayangan hitam ini terbang ke arah warrior yang, kecepatan sangat cepat, jarak 100 meter hanya ditempuh dalam hitungan detik. Yang datang adalah Leno Zhang yang pergi menyelidiki situasi musuh. Master Pedang, di sebuah pegunungan yang berjarak 500 mil, ada ratusan master, di antaranya ada 32 master alam spiritual, rata-rata alam spiritual level 2 atau 3, sisanya adalah alam pemenang. Mereka semua memakai jubah hitam, sepertinya orang sekte hantu. Ujar Leno Zhang. 32 master alam spiritual. Warrior yang mencibir dan berkata, "Sekte hantu ini sudah terlalu memandang tinggi aku. Hanya saja, aku sangat penasaran, aku dengan mereka seharusnya tidak ada dendam besar." Dulu sekte hantu terus menyusahkan dia, karena dia adalah orang sekte pedang, tetapi sekarang dia bukan lagi orang sekte pedang. Berdasarkan teori sekte hantu tidak mungkin terus menyusahkan dia. Mungkin karena Junaedi Li. Di saat ini, Suryadi Ye yang di samping tiba-tiba berkata, "Master Pedang, apakah kamu mengetahui, Junaedi adalah cucu dari salah satu tetua tinggi di sekte hantu. Waktu itu mencari organisasi 5 pembunuh untuk membunuhmu, itu bukanlah sekte hantu, melainkan tetua tinggi itu. Jadi, aku merasa sekelompok orang ini, mungkin bukan maksud dari sekte hantu, melainkan anggota dalam tetua tinggi itu sendiri." Ternyata seperti ini. Warrior yang akhirnya mengerti, mencibir dan berkata, "Tidak peduli utusan sekte hantu atau pribadi. Sudah datang, jangan harap kembali lagi. Mulai dari sekarang, semua dimulai dari nol, membunuh sesuka hati. Setelah selesai, siapa yang membunuh paling banyak, aku akan menghadiahkan 10 batu energi tingkat terbaik dan 20 lembar jimat tingkat terbaik." Mendengar perkataan warrior yang ini, para pembunuh pun kaget, tapi Suryadi Ye dan Leno Zhang yang ada di samping sudah menghilang, terbang ke arah kejauhan. Melihat mereka berdua sudah bertindak, semua orang pun mulai bereaksi, terbang ke arah kejauhan. 10 batu energi tingkat terbaik dan 20 lembar jimat tingkat terbaik. Hadiah ini lebih banyak dari 5 besar peringkat King Yun. Mereka mana mungkin tidak tertarik. Setelah semua orang pergi, di sana hanya tersisa warrior yang dan Irene An. Kekuatan mereka cukup lumayan. Irene An mendadak berkata, "Tetapi, aku merasa mereka masih tidak bisa menjatuhkan satu sekte.
Kali ini kamu kembali ke wilayah selatan jika tidak ada perencanaan lain, ini sama saja mencari mati. Tentu saja, kamu mau cari mati, aku juga tidak peduli. Aku hanya berharap, sebelum kamu mati, kita bisa bertarung satu kali. Warrior yang tidak menjawab pertanyaan Irenean, tatapan mata melihat ke arah kejauhan. Itu adalah arah wilayah selatan, juga arah Istana Bunga. Di sebuah ruang rahasia kota kekaisaran wilayah selatan. Tuan Yang sudah mulai kembali ke wilayah selatan. Di sisi Tuan Yang, ada sekelompok pembunuh misterius. Mereka memiliki kemampuan yang hebat, teknik jurus yang sangat aneh. Orang kita tidak berani mendekati. Jadi tidak bisa mengetahui status asli sekelompok pembunuh ini. Sekelompok pembunuh ini juga sangat hormat ada Tuan Yang, bisa ditebak sekelompok pembunuh ini adalah dibentuk Tuan Yang secara diam-diam. Seorang wanita sedang memberikan laporan pada Lestikin. Hening sejenak, Lestikin baru berkata, di wilayah selatan, sudah ada beberapa pihak yang pergi untuk membunuh warrior Yang. Sekarang sudah ada Partai Yuan, Sekte Hantu dan Istana Bunga. Ujar wanita itu. Mengutus Master Alam apa? Tanya Lestikin. Sekte Hantu dan Istana Bunga hanya mengutus Master Alam spiritual, sedangkan Sekte Hantu mungkin mengutus Master Alam bangsawan, jawab wanita tersebut. Lestikin mengangkat alisnya, diam sejenak lalu berkata, utus semua pembunuh menuju medan perang kuno membantu dia. Beritahu pada semua orang, setelah berjumpa dengan dia, harus ikuti semua perintah dia, termasuk kamu, mengerti? Wanita itu tercengang, secara tanpa sadar bertanya, kenapa? Lestikin memutar badan melihat wanita itu langsung bercucuran keringat, berlutut satu kaki dan berkata, ini salah hamba. Melihat wanita yang bernama Nun ini, Lestikin baru dengan serius berkata, karena dia adalah ketua kelompok pembunuh gelap. Penjelasanku ini, kamu sudah mengerti. Wanita itu pun ketakutan langsung berkata, mengerti. Setelah itu langsung pergi. Di dalam ruang rahasia ini, Lestikin berdiri diam di tempat, mendadak, dia pun tersenyum. Senyuman sangat manis dan lebar dan berkata, adik kecil, lama tidak berjumpa, cukup kangen juga denganmu. Kamu harus hidup kembali ke sini, jika tidak aku akan selingkuh dengan pria lain. Agar kamu mati pun tidak tenang. Aula Taking Sekte Pedang. Saat ini, semua petinggi Sekte Pedang berkumpul di sana, termasuk para tetua yang sudah bertapa lama juga muncul di sini. Taois pemabuk duduk di posisi utama, di sampingnya adalah Nael Su. Saat ini, suasana sangat hening, ekspresi semua orang sangat serius. Taois pemabuk berdiri dan maju 2 langkah barulah berkata, semuanya, kondisi Sekte Pedang sekarang, kalian pasti sangat mengerti. 1000 tahun ini, Sekte Hantu, Partai Yuan dan pihak lainnya terus diam-diam menjatuhkan kita, Sekte Pedang sudah sampai masa susah. Kenapa masih bisa bertahan hingga sekarang? Karena mereka masih takut aku dan Nael sebelum mati menyerang mereka. Tapi sekarang, hidupku sudah diambang kematian, jika aku meninggal, maka Partai Yuan, Istana Bunga dan Sekte Hantu pasti akan menyerang Sekte Pedang. Bahkan Istana Salju dan Sekte Hao Yue pasti akan ikut membantu. Mendengar ini, ekspresi semua orang semakin serius. Sebenarnya mereka juga mengetahui kondisi Sekte Pedang sekarang, hanya karena ada Taois pemabuk, jadi mereka tidak perlu khawatir. Tetapi jika Taois pemabuk meninggal, maka tekanan dari pihak lain akan jatuh ke pundak mereka masing-masing. Menerobos jalan langit. Saat ini, Taois pemabuk mendadak berkata, satu-satunya jalan adalah menerobos jalan langit,
jika berhasil aku dan Sekte Pedang masih bisa bertahan. Jika gagal, maka itu adalah hari kematianku, juga adalah hari lenyapnya Sekte Pedang. Paman Guru, ada berapa persen keyakinan bisa menerobos jalan langit? Tanya seorang tetua Sekte Pedang. Taois pemabuk menggeleng kepala dan berkata, tidak ada keyakinan, jadi berharap bisa meminjam kekuatan Sekte Pedang untuk membantuku. Bagaimana jika gagal? Tanya tetua lainnya. Ini adalah satu-satunya kesempatan kita. Nael Su, ketua Sekte Pedang pun berkata, jika tidak dicoba, maka di saat Paman Guru meninggal, Partai Yuan, Sekte Hantu dan Istana Bunga pasti akan menyerang kita. Sampai saat itu, kita harus masih ada apa untuk melawan mereka. Mendengar ini, semua orang kembali diam. Tidak ada Taois pemabuk, Sekte Hantu, Partai Yuan dan Istana Bunga pasti tidak akan takut lagi. Sampai saat itu, Sekte Pedang pasti akan hancur dan lenyap. Jadi, menerobos jalan langit adalah jalan yang harus dilewati. Taois pemabuk tidak meminta pendapat semua orang, dia hanya memberi tahu mereka saja. Karena meskipun tanpa bantuan Sekte Pedang, dia juga bisa menerobos jalan langit. Pembinaan ribuan tahun, dia mana terima menjadi tanah. Meskipun tidak memiliki banyak keyakinan, tetapi dia tetap saja ingin mencobanya. Jika tidak, dia bagaimana akan rela menerima semua ini? Rapat selesai. Sekte Pedang pun mulai melakukan semua persiapan. Di salah satu pegunungan, ratusan pendekar hitam berjubah hitam bersembunyi di berbagai tempat. Pegunungan ini adalah jalan yang harus dilewati dari medan perang kuno kembali ke wilayah selatan. Warrior yang mau kembali ke wilayah selatan pasti harus melewati pegunungan ini, jadi mereka menunggu di sini, menunggu kedatangan warrior yang untuk datang mati. Ratusan master Sekte Hantu ini tidak menyembunyikan status mereka, memakai seragam Sekte Hantu. Membunuh seorang master yang baru mencapai alam spiritual, memerlukan orang sebanyak ini, kecuali kamu sudah terlalu memandang tinggi warrior yang ini. Di tanah kosong, seorang pria botak berkata dengan tidak senang. Kemampuan dia sudah mencapai alam spiritual level 3, malah disuruh datang membunuh pendekar hitam alam spiritual. Lalu juga ada begitu banyak orang, dia merasa tetua Li pasti sedang mempermainkan dia. Balkis, kamu jangan meremehkan warrior yang... Seorang pria paruh baya berjubah hitam yang ada di samping pria botak ini pun berkata, dia meskipun baru mencapai alam spiritual, tetapi aku dan kamu masih belum tentu bisa mengalahkan dia. Perlu diketahui, dia adalah peringkat pertama peringkat King Yun wilayah selatan, juga mendalami jiwa pedang, sekarang dijuluki sebagai Kaisar Pedang, kemampuan dia pasti sudah melebihi tingkatan alamnya. Jiwa pedang. Balkis pun tertawa dan berkata, hanya jiwa pedang tingkat keempat saja, untuk apa ditakuti? Lagi pula, dia seorang kultivator pedang, wajar menjadi Kaisar Pedang. Tetapi juga tidak perlu mengutus orang sebanyak ini untuk membunuhnya. 32 Master Alam Bangsawan. Awalnya aku mengira kita akan membunuh Master Alam Bangsawan. Tahu-taunya setelah kesini, hanya membunuh seorang pendekar hitam alam spiritual. Pria paruh baya berjubah hitam pun mengerutkan kening, tidak berbicara lagi. Jujur saja, dia juga merasa tidak senang, mengutus begitu banyak orang untuk membunuh satu pendekar hitam alam spiritual, ini benar-benar sudah terlalu berlebihan. Tetua Li ini, sudah menyalahgunakan kekuasaan dia. Meskipun dalam hati tidak senang, tetapi juga tidak berani mengutarakan, kekuasaan Tetua Li ini di Sekte Hantu, hanya di bawah Ketua Sekte. Sekarang Ketua Sekte sedang bertapa, Tetua Li bisa mengurus segalanya. Di saat ini,
Dari hutan terdengar suara jeritan histeris, jeritan kedua, jeritan ketiga, jeritan keempat. Tidak lama kemudian, pun terdengar banyak jeritan histeris dari dalam hutan. Bersambung.